Ah, apa tuh bimbingannya manusia? Iya itu perlu. Iya, kamu apa dari apa di mata manusia? Itu kemarin kan itu yang salah saya masukkan teori feminisme. Kata bapak itu nggak sejalan sama perangkat sebenarnya. Lah iyalah. Teori feminisme itu berkaitan dengan perilaku. Teori feminisme itu bisa kita lihat bukan pada hanya tokoh perempuan, tapi juga harga, tapi juga pada tokoh, semua tokoh. Karena berkaitan harga. Karena itu berkaitan dengan perilaku. Ya, feminisme itu norma-norma berkaitan dengan perilaku. Perbuatan-perbuatan yang seharusnya layak dilakukan oleh perempuan dan tidak layak dilakukan oleh perempuan. Dan feminisme itu saya beritahu kepada Anda, kita juga selalu menggunakan teori, ya, dari pandangan orang, teori pandangan orang. Tetapi ya, dalam masyarakat tradisi bisa saja itu dianggap masih feminis. Saya beri contoh, di Bali yang kerja bangunan itu perempuan, masang atap. Bagi mereka itu tidak melanggar. Di Kampak yang ke sawah itu perempuan. Tapi kan ada historisnya. Kenapa perbuatan itu dianggap berat harusnya laki-laki, tapi perempuan. Tapi ada historisnya. Orang tidak tahu. Karena laki-laki itu baik di Kuansing, pagi dia udah kerja, motong karet itu lebih berat tantangannya. Dia bisa jumpa ular, dia bisa jumpa harimau, binatang buas. Cuma kalau kamu melihat pagi-pagi laki-lakinya enak minum kopi di warung, perempuannya ke sawah. Itu yang kadang-kadang orang salah persepsi karena tidak secara kualitatif melihat. Jadi itu subjektif sekali. Tapi selalu kita melihat feminisme itu dari teori feminim. Ya, itu kan persoalan feminisme itu persoalan hak. Gerakannya gerakan hak, emansipasi itu salah satu gerakannya. Oke, betul kata apa itu betul, bukan teori feminisme. Jadi kamu ganti dengan teori apa? Saya lihat kakak juga ada Iya. tokoh, kakak itu cuma membahas peran anak. Oh iya, ya udah. Tapi ini saya tambah unsur intrinsik. Iya jelas. Unsur intrinsik itu kalau kamu bicara novel, karena bahagia itu unsur intrinsik. Nah, kemudian kita bisa bicarakan itu secara sempit, bisa bicarakan secara luas. Secara sempit kita hanya melihat aspek peranan wanita itu, peranan tokoh itu saja. Tapi bisa jadi kita kaitkan dengan unsur lain dari unsur intrinsik. Ngerti nggak? Nah, saya contoh begini. Ada satu keluarga nih, kalau masak tuh urusan siapa? Perempuan. Tapi kalau ada satu keluarga, laki-laki semua. Kan ada hal kebutuhan yang mendesak. Jadi kondisional itu satu. Anak kos, mahasiswa kos, dia perlu masak. Perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan oleh ibunya di rumah, ketika dia di kota, ya kan? Nah, kondisi seperti itu. Jadi sangat kondisional sekali. Karena itu kamu membahas ini harus kaitkannya kenapa karakter ini terjadi. Nah, penyebabnya itu harus kamu cari. Bukan di teks itu ada. Paham nggak? Paham nggak saya maksudnya? Nah, kamu sekarang dengan saya ini bahasa lembut. Kamu orang Batak, suara kecil. Nah, kamu orang Batak. Kenapa? Kamu menganggap suara lembek itu sopan. Tapi kalau saya buat konten, suara lembek itu tidak sopan. Tidak dengar suara kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi kondisional. Jadi baik, kita bahas satu-satu dulu ya. Kali ini kamu belum hasil kan? Belum hasil kan? Mau hasil kan? Nah, sekarang peranan tokoh perempuan.
Jadi ini satu yang kamu jelaskan, peranan tokoh perempuan. Kalau saya tanya, peranan tokoh perempuan itu di mana? Kamu lihat peranan tokoh perempuan itu di mananya? Di antara semua tokoh perempuan ya. iya, di mana kamu melihat kacamata peranan tokoh perempuan itu di mana? Sebagai dia sebagai pemimpin atau sebagai seluruh anggota masyarakat atau sebagai apa? Hah? Misalnya dia perempuan ini sebagai ibu, jadi Iya. peranannya di dalam sebagai ibu itu memang menceritakan seorang ibu yang Berarti kamu melihat peranan dia sesuai dengan kedudukannya dalam cerita itu kamu jelaskan di definisi personal. Yang kamu katakan peranan itu kamu jelaskan sesuai dengan kedudukannya dalam cerita itu. Paham? Misalnya nih, ada tokoh perempuan, ada nggak tokoh perempuan itu pelacur? Ada. Nah, lalu kamu lihat peranannya gimana? dia dalam cerita itu Pak, dia memenuhi kebutuhannya, dia sebagai guru honor kan. Iya. Jadi penghasilan dia itu sedikit, tidak cukup untuk kebutuhannya. Iya. Jadi dia mau bekerja apa itu? Saya rasa bukan peranan itu. Itu cuma satu aja sih, Pak. Cuma satu cara. Iyalah. Kalau saya lebih cocok judul kamu bukan peranan, perilaku tokoh perempuan. Coba kamu renungkan lagi, tanyakan Pak Elek. Kalau peranan itu kan fungsinya nih. Peranan tokoh perempuan sebagai apa? Dia sebagai RT. Kalau tadi sebagai pelacur, kamu tadi kan bicarakan tadi. Ini kan dia kan untuk mencari kebutuhan. Kalau bicara peranan dia sebagai tokoh perempuan sebagai pelacur, bagaimana dia sebagai pelacur yang profesional? Itu begitu jadinya. Tapi harus yang cocoknya judul kamu itu perilaku tokoh perempuan. Paham nggak? Paham nggak? Dia dihadirkan di sebuah cerpen sebagai mahasiswi. Misalnya nih, dalam pikiran kamu kan ada perilaku mahasiswi itu gimana? Kan begitu. Ya artinya dia sebagai orang yang belajar ilmu sama setara dengan laki-laki. Gak ada bedanya, perempuan dan laki-laki sama perilakunya. Tapi dari segi apa yang membedakan dia dengan perempuan laki-laki? Mungkin dari segi adab. Ya kan? Dari segi adab, dari segi kesopanan. Bahwa perempuan itu dia punya batas-batas tertentu. Kalau bahasa kampung saya begini, kalau laki-laki itu di mana aja dia tidur enggak dimakan anjing. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Paham nggak maksudnya? Kita pulang malam, kalau ada kegiatan di kampus, orang udah cerita, tengok tuh anak gadis pulang malam. Iya. Beda laki-laki. Ingat lah. Jadi peranan perempuan itu dalam, kalau menurut saya lebih statusnya. Coba kalau nanti apa lagi? Saya kalau peranannya Apa? Enggak, kalau saya itu perilaku. Tapi kalau peranan ya, kalau misalnya menurut kamu asumsinya peranan dengan perilaku itu sama ya silakan. Ya ini baru saya ingat gitu ya. Jadi sekarang peranan perempuan itu lebih cenderung pada status dia kan. Iya kan? Berarti dia ada status. Berarti kamu melihat dari awal di cerita ini statusnya sebagai apa. Lalu kamu melihat statusnya ini yang dengan perilakunya cocok nggak? Kan gitu. Ya kan? Perilakunya cocok nggak gitu. kalau dia sebagai peranan spesifiknya itu gimana Pak? Ya kalau peranan dia begini, kalau dia misalnya dia peranan dia sebagai istri, nah, kita kan tahu kriteria orang seorang istri itu bagaimana perilakunya kan gitu. Kan gimana hak tanggung jawabnya? Keperanan kan lebih ke tanggung jawab, ya kan hak dan tanggung jawab. Tapi kalau perilaku bukan berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, berkaitan dengan sikap, kebiasaan yang sesuai dengan norma. Tapi kalau peranan itu berkaitan hak dan tanggung jawab. Ngerti tidak? Kalau dikaitkan misalnya peranan tadi Pak, Iya. kalau dikaitkan peranan, jadi
Ya itu tadi maksud saya itu judul kamu nih kalau menurut saya bukan peranan tokoh. Kalau di situ nggak ada peranan gitu. Gimana? Kalau yang cerita yang tadi itu Pak, berarti nggak ada peranan di situ. Di perilaku itu sudah masuk nanti akan membahas dia peranan dia. Paham nggak? Dia jabatannya jadi guru, peranannya guru, perilakunya gimana? Nggak sesuai gitu Pak. Iya, kalau nggak sesuai ya berarti bertentangan dengan peranan dia. Iya. Berarti kayak kembang itu berarti tahu saya, berarti yang kembang itu antara status dia Guru tapi dan nggak perilakunya. sesuai dengan Iya, karena kalau saya cocok judulnya perilaku. Kalau saya, tapi ya kita lihat aja nanti mana tahu di apa di seminarnya ada masukan-masukan, ya. Nggak usah apa pertimbangan karena ini saya harusnya di proposal saya bahas begitu. Oke, sekarang masalahnya apa tadi? Apakah peranan perempuan itu? Bagaimanakah atau apakah? pas seminar proposal Pak kan bagaimana? Terus datang Pak Mantul bilang apa saja Kak? Apa sajakah? Oke. Berarti apa sajakah lebih dari satu, ya kan? Berarti kamu mengidentifikasi. Jadi ya mendata semua perilaku dia. Gitu. Oke, sekarang teori tentang peranan itu ada nggak? Mana? Dari siapa? Surya Stuti Pak. Apa adanya? Peranan itu dalam keluarga, dalam masyarakat, secara pribadi. Berarti berdasarkan kedudukannya dan fungsinya. Iya. Oke. Itu berarti kamu berdasarkan teori, satu teori itu. Iya Pak. Dan teori lagi. Kamu cari teori lain lah. Jadi perbandingan. Kurang teori kamu nih. Karena tinggal teori. Tidak bisa kita satu. Kita ini bukan menguji teori. Kita beberapa teori lalu kita bahas. Apa kelemahan teori ini, apa kelebihan teori ini. Tambah teori lagi. Paham? Ya? Tapi sedikit teorinya Pak. Saya lihat. Iya, kalau memang kamu dosa kata kamu sedikit, nanti jumpa oleh penguji ada teori lain. Paham nggak? Nah, kamu harus cari itu. Nah, jadi ini sekali lagi, ini ada kelemahan kita di tingkat teori. Tidak usah kita berbelit-belit, langsung saja. Kalau bicara peranan perempuan ini, yang kamu pahami dulu apa, pengertiannya itu apanya. Kalau memang pengertian, cari pengertian. Pengertian peranan perempuan menurut siapa? 4.2.1 ini maksud kamu ini apa? Peranan perempuan. Belum ada personel. Terus ini menurut peranan itu tindakan yang dilakukan seseorang. Ya berarti kan pengertian. Berarti kalau pengertian, kamu dari awal ini kamu langsung saja pengertian. Ya pengertian peranan perempuan menurut si A adalah ini. Perlu kamu jelaskan lagi dah? Kalau perlu jelas kamu jelaskan. Kalau perlu kamu jelas kamu jelaskan. Itu kita meninjau teori. Paham? Jadi langsung saja teori itu kamu kutip. Ini bedanya dengan latar belakang. Kalau latar belakang kita buat pernyataan, kita cari sokongan. Di bab 4.2 juga begitu. Purnama harus tahu. Kita bahas apa sokongan kita. Boleh dari buku. Menambahkannya. Ya. Orang Kuansing itu misalnya orang itu orang bersuku-suku. Nah, menurut si A atau menurut Hamidi dalam bukunya ini atau tahun sekian dia jelaskan apa yang kita katakan tadi. Nah, itu gunanya kalau dalam pembahasan kita. Kalau dalam teori tidak. Teori dulu, itu teori. Paham? Purnama mengatakan gini, lalu kamu jelaskan. Yang dimasukkan Purnama ini apa nih? Kamu setuju atau tidak? Jadi kamu mungkin sekedar menjelaskan saja karena secara implisit kamu setuju.
Kamu jelaskan lagi. Yang dimaksudnya itu adalah ini. Jangan salah tafsir. Ngerti tidak? Saya kan? Jadi gitu. Berikutnya ambil lagi kutipan lain. Kutipan juga dulu, kutipan. Teori, kutipan memang teori pendapat ya. Teori itu kan pendapat tentang apa. Jadi kalau kamu mau tinjau ini, peranan tokoh perempuan itu tentu berkaitan dengan variabel ini saja. Ada lagi cabarannya. Kemudian kumpulan cerpen kan, kumpulan cerpen itu apa? Ya kan? Lalu kemudian unsur, bolehlah yang berikutnya unsur intrinsik cerpen. Kita fiksi sama, novel juga sama, tema, alur dan sebagainya, tokoh. Kalau misalnya saya bikin kan pertama peran, terus peranan, terus perempuan itu. Nggak mau dia. Kalau itu kau pakai itu lari di teorinya. Itu sama yang di penjelasan Pak Uzar kemarin di PKTI. Jadi cukup variabelnya saja, satu variabel. Membuat kata dasarnya peran dulu, peranan. Ketemu dia nanti. Langsung aja, yang kamu maksudnya apa peranan? Jadi peranan tokoh perempuan ini. Atau ya kalau mau pecah juga peranan tokoh. Kamu tidak jadi tentukan kelaminnya dulu. Baru perempuannya. Oke? Itu. Kamu lihat lagi teori kamu nih. Ini teori sosial. Dalam teori sosial Parson tahun berapa? Ini juga nih, kamu ngutip tahunnya tidak tahu. Alexander Dumas tahun berapa? Ini. Kamu ambil dari mana? Ini kamu ambil dari mana? Ambil dari mana? Kamu sebutkan jurnal dalam kurungnya. Itu namanya kejujuran intelektual itu. Sebutkan aja, apa yang malu? Bukan kamu yang mendapat. Jurnal kamu kapan? Kalau kamu misalnya di Google, kamu aksesnya tanggal berapa? Karena di Google itu kadang-kadangnya satu berpriorisasi dihilangkannya. Ketika dilihat orang nggak ada, atau udah dihapus. Paham? Jadi ada teknik pembuatan jurnal, sebutkan sumbernya apa, sama dasar pustaka. Kapan di download kapan gitu. Oke? Jadi teori kamu masih lemah. Kamu cari lagi teori satu, yang kedua sistem pengetikan seperti ini kan juga terbalik. Ini pendapat siapa? Tahu coba teori. Harusnya teori dulu. Kalau nantinya teori dulu. Teori itu kalian perlu menjelaskan teori itu, menolak teori itu, menerima teori itu, membandingkan dua teori. Bisa saja satu teori kamu kutip, lalu kamu ulas. Bisa saja dua teori kamu kutip, kamu gandengkan, kamu ulas berdua. Kamu melihat pandangan si A, kamu tidak setuju. Kamu disuruh pandangan si B. Jadi sudah kamu paparkan dua teori. Itu namanya tinjau teori. Berarti kamu sudah menelaah teori. Paham? Teori itu kan pemikiran ahli. Kita setuju tidak sama dia? Ngerti nggak? Saya katakan begini, dalam teori saya, ya banyak masyarakat sekarang suku Tapanuli enggan memberi marga kepada anaknya. Nah, saya katakan begitu. Teori saya ini kan belum tahu benar, ya kan? Itu kalau saya menggunakan latar belakang, menurut siapa? Tapi kalau menurut Simbolon, apabila orang Tapanuli itu dia kawin campur dengan suku lain, maka ia tidak lagi memberikan marga kepada anaknya. Misalnya seperti itu. Karena selalu baik laki-laki maupun perempuan dia takluk dengan pasangannya. Misalnya seperti itu. Misalnya saya katakan seperti itu.
Nah, benar enggak pendapat kamu? Jadi setuju enggak kamu dengan pendapat semua orang tadi? Itu namanya tinjau teori. Ngerti? Baik. Sekarang bab 4.4 kita lihat dulu lagi. Ini dua tinjauan sudut pandang tokoh 2.1, 2.2. Saya mau tanya kalian, ada menggunakan angka dan juga apa kombinasi angka dan huruf yang mana yang benar? Tanya nih pengatur nanti berapa angka desimal bisa gunakan 2.1. Misalnya di bab 4 2.1 titik A, bukan 2.1 gitu. Ini kamu 2.1.2.5 gitu. Iya, kamu jangan lihat punya lah, lihat aturan sistematika penulisan di fakultas. Ya, dirapikan ya. Memang lebih mudah orang pakai angka semua gitu, tapi ada orang yang mengkombinasikan. Mulanya dari Romawi. Ya, Romawi itu pecah jadi angka biasa. Bab keempat Romawi itu angka biasa aja 4 titik. Nah, polling ada yang katakan sampai 2 angka saja. 4.1 sudah tuh nanti 4.1 A kapital, sudah kapital tuh A kecil, sudah kecil itu nomor atau A kapital angka lagi tapi pakai kurung. Nah, itu baru ke huruf kecil. Nah, itu mekanismenya gitu. Ini lagi saya ingatkan nih, kamu harus konsekuen. Ya, kebiasaan kita mengutip itu kutipannya dulu, nama orang dulu, nama orang tahun baru, bukan di akhir. Jangan campur aduk, paham? Ini di akhir, ini di awal, ya, jangan sampai begitu. Nih aturan jarak begini nih, rapikan. Oke. Kamu jangan langsung tabel, buatlah paragrafnya. Atau langsung tabel dulu matriknya, langsung kamu buat pengantar lah. Ya, penelitian ini merupakan kajian teks. Jadi, sedangkan waktu penelitian ini berlangsung dari sekian bulan. Sebagai gambarannya dari awal, baru jangan tiba-tiba langsung tabel gitu. Oke, jenis penelitian. Oke, dan tambah kutipan Sugiono. Sumber data apa? Oke. Ini kan kamu 3.6, ada satu lagi di sini. Apa 336 3.1? Di apa kan? Diskusi. Kamu dengan dua cara triangulasinya, diskusi dengan ini. Kelengkapan resepsi iya. Keabsahan datanya. Ini kalau begini ini pasti kan makin dalam buku kamu ambil. Sumbernya dari mana? Sebutkan sumbernya, ya. Keabsahan data itu menurut siapa? Oke, bab 4. Nah, ini ada dua cara nih. Ya, ini ada dua cara nih.
Nah, cara pertama kamu tidak bahas gini, tidak begini, ya. Ini nah, ini bisa kamu cara percerpen penyajian datanya. Ini apa nih? Tokoh. Di dalam satu cerpen itu ada 2 tokoh gitu. Tokoh perempuan. Oh, oh tokoh perempuannya. Hmm. Iya, ini kan identifikasi. Ini identifikasi tokoh nih. Ketika malahan yang penting kamu tuh yang penting kamu tuh membahas per satu-satu. Ini kenapa kok nomornya begini? Ini nomor apa nih? Tokohnya. Bukan nomor judul cerita. Judul saya kira Pak ini tokoh olahraga, terus ini judul cerpennya. Iya, salah kamu. Kamu tokoh baru judul baru tokoh. Ini nomor judul. Nomor judul. Karena itu sebetulnya alangkah baiknya kalau pola pakai biasanya selalu dikritik oleh para catur, kamu membahas satu-satu, bukan tokoh tapi cerita. Satu tuh cerpen apa, siapa yang menulis, kamu buat sinopsisnya sedikit, 1 paragraf 2 paragraf lah mungkin. Cerpen ini menceritakan tentang ini, menceritakan tentang ini tokoh perempuannya. Ini saya buat sinopsisnya. Iya. Berarti di bawah saja kan? Iya. Di bawah. Iya. Iya, 2 paragraf jadilah itu apanya. Ya, meringkaskan itu kan panjangnya berapa kamu. Sinopsis ini bukan ringkasan apa. Kalau saya tanya cerita pertama itu apa judulnya? Siapa yang nulis? Dewi Mustika. Dewi Mustika. Cerita tentang apa? Ceritanya itu Tentang apa? tentang adiknya, kakaknya Ola. Dia itu di Kakaknya Ola siapa? Irma. Irma. Jadi tokoh utamanya Ola. Punya kakak namanya Irma. Lalu apa? Lalu kakaknya ini hamil. Jadi Ola punya kakak namanya Irma. Tiba-tiba diketahui hamil di luar nikah. Lalu Ayahnya sendiri yang buat. Lalu tahunya ayah sendiri buat di mana? Pacarnya Ola melihat gitu Pak. Jadi setelah kan udah kenal keluarganya. Jadi kakak ini cerita sama Wisnu kalau dia udah hamil. Jadi karena Wisnu itu siapa? Wisnu itu pacar Ola. Pacar Ola kan. Terus akhirnya nikah Wisnu sama Irma. Akhirnya kan Ola sama Wisnu jadi putus gitu kan Pak. Jadi Wisnu ini menutup aib. Iya. Kakaknya itu dia bersedia nikah kan begitu. Lalu Ola ini merasa enggak adil gitu Pak. Nggak mau terima tentang keputusan Wisnu. Iya. Dia meminta Wisnu itu nikah dengan apa? Siapa? Wisnu sendiri. Oh, dia bersedia aja. Lalu? Terus karena memang yang membuat ini kan Iya. Ayah Wisnu atau ayah Ola? Ayah Ola, ayah kandungnya sendiri. Lalu? Jadi dia merasa karena memang keluarganya juga bungkam gitu Pak, nggak mau karena lainnya sendiri juga yang Pak. Jadi dia pergilah ke kayak komunitas gitu Pak untuk menyuarakan itu biar nggak ada lagi kayak gitu Pak. Si Olanya? Ola. Jadi tapi tetap nggak bisa Pak karena Wisnu juga nyadar, dia bilang emangnya kamu bisa melakukan
menutup aibnya. Tapi tetap juga Irma itu bunuh diri Pak, karena dia nggak sanggup karena itu. Iya. Berarti kamu ceritakan itu tadi kan cerita. Jadi kamu harus ceritakan misalnya ada dua tokoh perempuan, yang pertama si Ola, yang kedua atau dua beradik namanya Ola dan Irma. Nah, Irma ini adiknya si Ola. Nah, lalu si Ola punya pacar namanya Wisnu, kan begitu ringkasannya ceritanya. Nah, eh, pada satu waktu dikabarkan si Irma itu hamil, kan begitu, ya kan? Nah, kehamilan Irma ini sebetulnya diketahui oleh si Wisnu karena dia pernah memergoki bahwa si Irma ini diperkosa atau disetujui apa? Diperkosa. Diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Namanya siapa? Kalau ada nama, oke? Tapi rahasia ini disimpan oleh Wisnu, ya. Tapi cuma disampaikannya ke si Ola misalnya gitu. Nah, untuk menjaga aib keluarganya si Ola ini, Wisnu akhirnya dia bersedia menikah dengan si Irma, kan begitu. Nah, namun Ola karena dia bagian orang yang dirugikan, dia merasa tidak terima dengan tindakan Wisnu itu, kan begitu. Dia juga mau Iya, dia tetap ingin keadilan untuk kakaknya. iya, dia ingin artinya bahwa persoalan itu tidak cukup ditutup dengan pernikahan, ya, tapi harus dibawa dalam ke meja hijau ke pengadilan. Artinya si bapak ini harus diperkarakan, maka begitu. Sementara si Wisnu tidak setuju gitu, karena ini kan aib keluarga. Nah, sampai dia berjuangkan ke komunitas juga gitu, komunitas perempuan misalnya. Berarti itu kan kamu menggambarkan itu dari kayak kamu jelaskan tadi. Kedua-duanya kan korban. Si Ola korban karena dia terpaksa harus putus pacar. Si Irma korban, dia orang yang di orang tertindas yang ini. Situ kamu lihat tadi. Lalu peranannya apa kamu lihat? Apa jabatannya? Kalau Ola kan dia sebagai anak dan kakak, Iya. dia memperjuangkan nasib kakaknya. Lalu si kakak? Si kakak dia saya lupa karena apa? Karena dia misalnya hubungannya Wisnu sama Ola itu jadi subur. Ya di mana tak peranannya? Harusnya kan kakaknya mengayomi. Karena itu saya lebih cenderung judulnya perilaku. Jadi perilaku si Irma ini, dia bagaimana dia menjaga perasaan adiknya gitu. Dia tidak mau mengorbankan adiknya karena gara-gara menyelamatkan dia, adiknya korban lagi kan, ditinggal oleh Wisnu gitu. Nah, kalau si Ola mungkin perilakunya dia ingin yang nama salah tetap salah gitu. Dia bukan peranan. Kalau peranan itu jabatan, apa peranannya? Peranan sebagai adik, sebagai anak atau sebagai adik? Ada dua Pak. Kalau sebagai anak apa? Kamu kesulitan nanti apa? Tapi kalau perilaku dia, perilaku kan tindakan. Kalau peranan itu lebih cenderung kepada jabatan, status. Tapi kalau perilaku cenderungnya kepada perbuatan. Ya. Kamu jangan bujuk kakak itu. Ya berarti kalau sempat pertanyaannya seperti yang saya katakan, bisa kamu jawabkan. Seandainya salah satu penguji itu bertanya seperti saya bertanya sama kamu ini, bisa kamu jawab? Apa kamu jawab? Tapi Pak, menurut fiksi yang saya baca, apa urusannya? Karena itu saya mengatakan tadi lebih cocok ke perilaku. Perbuatan, perilaku ada, tingkah laku, perilaku. Itu kan bukan, misalnya tentang tingkah laku, perilaku itu ada teori. Sama dengan karakter ada teori. Ya, tapi kamu renungkan lagi lah, ya, dengan saya itu. Jadi sinopsis kamu bahas, baru yang akhirnya kalau mau menggunakan data ini di akhir ini.
lampiran. Tapi ini salah labelnya. Secara ringkas itu kalau nggak dibuat tabel Tidak apa-apa. Jadi kalau dalam kualitatif itu dapat data satu bahasa. Jadi misalnya kamu kan cerpen satu nih, jumpa kamu perempuan. Misalnya perilakunya yang muncul siapa dulu? Hah? Olah. Nah, kenapa dia? Perilaku dia, kalau perilaku dia itu kan berkaitan, dilihat kan dari segi dia tindak tanduk dia kepada orang lain. Olah ketemu siapa? Ketemu Wisnu misalnya. Lalu bagaimana perilaku Ola sebagai pacar Wisnu? Apakah perilakunya dia orang yang mengatur laki-laki? Apakah dia perilakunya dia orang yang ditaklukkan oleh laki-laki, nurut aja? Paham nggak? Kita nggak bisa mengatakan, itu tergantung masing-masing perilaku. Mana yang kuat, mahasiswi atau mahasiswa? Belum tahu. Bisa mahasiswa kalah dengan mahasiswi perilakunya. Kenapa? Dia dengan diperintah oleh ceweknya, jemput aku ya tanggal jam sekian ya, nggak saya ikut. Mama aku melarang, nggak bisa loh. Tak lu. Tapi cewek gitu juga. Bisa dia perilakunya tak, itu biasalah. Kalau dengan laki-laki, belum jadi suami, semua pakainya pun dia cuci. Masakan dihidangkan, dibawa, nanti ya ambil rumah ya gitu. Padahal kiriman orang tuanya. Baru tidak ada hukum, tidak ada ikatan hukum. Hitam atau putih buku nikah. Kalau besok kalian putus, jadi kalau saya lebih cenderung judulnya itu perilaku. Kalau saya gitu. Jadi kamu jumpa satu peristiwa yang menghadirkan tokoh perempuan, bagaimana perilakunya terhadap peristiwa itu. Nah, harusnya iya. Jadi perilaku itu berkaitan dengan pola tindak perempuan itu. makanya saya ada yang nggak dapat jadinya Pak. Iya itu tadi, karena kamu menganggap asal ada nama tokoh perempuan. Kayak apa yang dikerjainnya gitu. Iya, tapi kalau misalnya dia penulisnya perempuan, lalu dia bilang aku, berarti dia perempuan. Kalau penulisnya perempuan, nah gitu. Karena dia menganggap dia yang sebagai pelakunya, cerita tentang dia. Gitu. Berarti, jadi gitu ini ditampilkan. Ini ditampilkan. Selesai. Kalau itu kamu ngutipnya apa? Ini? Nama Pak. Penulisnya. Ya kamu di awal saja buat. Ya. Kamu bisa jelaskan dari pengantar dan gantar buat satu paragraf. Cerpen pertama, kalau tidak pakai nomor kamu, cerpen pertama berjudul ini, tulis oleh ini. Terdapat pada halaman sekian sampai halaman sekian atau sekian. Udah gampang. Ya kan? Kan kita udah jelas tadi ini. Jadi penelitian ini kalau mau buat pengantar secara umum, penelitian ini meneliti tentang objek ini. Itu kan tadi objek datanya. Data penelitian ini berdasarkan ini. Nah, judul pertama ini cerpennya ditulis oleh ini, terdapat pada halaman sekian. Dalam cerita ini mulai sinopsis. Paham? Sinopsis ini, dalam cerita ini terdapat peristiwa pertama yang menghadirkan tokoh perempuan, yaitu peristiwa tentang ini begini. Nah, gitu. Kalau mengikuti boleh. Udah sampai sinopsis. Terdapat tokoh perempuan peristiwa ini dengan ini. Ini buktinya. Apa 2-3 baris kutipnya. Menghadirkan tokoh perempuan itu. Lalu sudah dapat tokoh bahas. Di sini perilaku perempuannya gimana? Ngerti nggak? Misalnya ada kalimat atau dialog katakan, yuk kita keluar yuk. Berarti dia proaktif. Perilakunya dia proaktif. Bukan laki-laki yang ngajak, tapi dia yang ngajak gitu. Ngerti nggak? Nah gitu. Jadi dari dialognya kita bahas. Gitu. Sinopsis juga enggak apa-apa. Kalau sinopsis saja kamu ngutip lagi kan double kali gitu. Kalau di lampiran dibuat
kelasnya sinopsisnya di lampiran. Kutipan, kalau buat kutipan ya data jabaran dari ini. Iya, di toko tadi. Bukan toko, bukan jumlah nama toko. Jadi peristiwa-peristiwa. Kalau kamu mau lampirkan, bukan ini nomor lampirannya. Bukan ini. Jadi yang kamu lampirkan itu cerpen peristiwa 1, 2, 3. Ya ada perempuannya. Ya ada perempuannya. Nah, kutipan perempuannya, halamannya. Berarti sinopsis penjelasannya Tidak perlu, ya kan? Jadi perurutan. Jangan kamu loncat berurut cerita. Cerita pertama dia, cerita kedua dia, cerita ketiga diurut. Oke? Paham? Kamu sekali lagi lah sini. Sekali lagi lah. Berani sekali lagi kemari? Berani nggak? Ini buat dua orang Batak gitulah. 3 dengan Chris kemarin juga. Iya kok. Kalian orang Batak penakut ya. Bukan ngebully, harus berani, bukan masalah sukunya gitu. Kalau kita mau maju harus gigih gitu. Kalau nggak itu nggak bisa. Saya nggak mungkin mencoret semuanya jadi editor saya namanya itu, bukan membimbing. Ini sudah ya Pak Bet ya. MN. Ini memang beda, memang dua nih. Lestari dia dan Lestari dia, Lestari Y. itu skripsi Pak. Oh, Lestari, skripsi. iya, Nicholas Nahdi, Pak. Oh, Angkatan 13. urutan tahunnya 15, 16, 17. Urutannya harus dari yang lama. Ya. 15, 17, ini 16. Harusnya 15, 16, 17. Gitu. Kalau kita punya narasumber yang sama juga gitu. Dari tahun yang lama dulu. Ya, sudah alfabet juga dilihat. Oke. Lalu apa masalahkan ini kamu sama dengan ini? Berapa orang saya katakan nih, Kopur juga termasuk Madeno Yudi. Ini nggak cukup dengan ini otak kamu cuma cuma ini 1,5 satu halaman. Iya Pak, kan nggak tahu kalau dihubungkan dengan ini. Lah kamu kan tadi bicarakan perilaku, kamu bisa menghubungkan perilaku tokoh yang satu di cerpen ini dengan tokoh yang satu di cerpen ini. Ngerti nggak? Nah, misalnya begini, kamu menjumpai dari 24 tokoh itu ada tokoh perempuan sebagai adik. Tadi siapa tadi contoh pertama? Nola. Saya tidak tahu nih. Di cerpen lain itu kamu jumpa lagi Nola. Kamu bisa membandingkan bisa tokoh adik ini perilaku perempuan sebagai adik. Mana yang tipenya itu mungkin peperangan kamu itu lebih agresif, melebihi dari sebagai adik. Bukan cerpen itu bukan salah, tapi menurut kamu. Ya cerpen itu tidak ada salahnya, dia mungkin saja kenyataannya. Kan ada orang begini, di rumah tangga, di contohnya di rumah tangga. Dalam persepsi kita kan yang paling tua kan mengatur adik-adiknya. Tapi kenyataan tidak. Ada yang adiknya mengatur kakak-kakaknya. Karena dianggap itu lebih dewasa gitu. Ngerti gak? Nah, lebih dewasa, cara berpikirnya mungkin pendidikannya lebih tinggi, lebih berhasil gitu. Saya bercontoh saya selalu orang katakan saya apa? Ya terserah, saya berikan contoh saya di keluarga. Kalau di keluarga saya kalau ada apa-apa masalah adat, abang saya selalu menunjukkan tuh. Malah saya laki-laki paling kecil. Kenapa? Karena saya dekat dengan bapak. Bapak selalu cerita tentang
tentang adat istiadat semuanya cerita saya tentang bagaimana kehidupan dia merantau. Jadi kalau hal-hal itu ditambah lagi saya suka dengan budaya, ya meskipun abang-abang saya pejabat misalnya abang ipar saya juga, dia nunjuk saya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kamu bisa bahas ini mengaitkan cerpen yang satu dengan cerpen yang lain, atau membandingkan bagaimana cerpen ada tak penulis wanita perempuan, penulis perempuan yang menulis cerpen ada tak perempuan? Semua dominan. Jadi kamu bisa melihat nanti bagaimana perempuan bicara tentang perempuan. Keunikan Ayu Utami itu karena dia penulis perempuan, muda lagi bicara tentang perempuan. Itu keunikan Ayu Utami yang jadi heboh orang itu. Dia menggeser status perempuan dalam karya fiksi dari objek cerita menjadi subjek, menjadi pelaku. Siti Nurhaya kan jadi objek, dia menderita. Jadi karena itu ada kisah pada angkatan 20-an tuh atau 30-an masih populer juga, Kasih Tak Sampai. Yang korban itu perempuan. Dikorbankan perempuan itu terutama karena dominasinya keluarga. Keluarga itu bentengnya adalah adat. Nah, Ayu Utami menulis perempuan, peranan perempuan, pura-pura sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sebetulnya itu sudah dilakukan oleh Armin Pane di Belenggu. Dr. Sukartono itu dengan istrinya sudah buat perilaku yang di luar kebiasaan. Istrinya berselingkuh. Tapi karena ada keseimbangan dengan Sukartono juga berselingkuh, itu artinya draw ya. Laki-lakinya selingkuh, perempuannya selingkuh. Akhirnya sama-sama mengalah, akur lagi gitu. Baca di Belenggu. Paham? Jadi kamu bisa bahas gitu. Bagaimana menurut kacamata perempuan yang dominan ini, dia menulis tentang tokoh perempuan, peranan perempuannya. Apakah perilaku perempuan, penulis perempuan ini menggambarkan perilaku perempuan itu masih memagat perempuan itu dalam batas-batas normal kebudayaan misalnya? Paham nggak? Nah, arti tema-tema perilakunya, kehadiran perempuan itu, apakah dia masih menjaga norma-norma itu? Gitu. Kalaupun ada cerita yang lari dari perilaku tradisi itu, tapi dia coba dalam cerita itu dia tarik lagi. Contoh tadi itu, Olah dengan si Irma. Irma itu kan satu bentuk karakter perempuan yang sifatnya introvert, menyimpan. Jadi dia sebagai sesuatu yang orang yang lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ujung-ujungnya solusinya dia bunuh diri gitu. Karena dia tidak terpecahkan. Meskipun dia sudah dinikahi oleh si Wisnu, tapi itu bukan jalan keluarnya. Karena kehadiran Wisnu itu hanya menutup aib, tapi bukan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh si Irma. Paham nggak saya katakan kepada Anda? Nah, jadi ada orang, ini saya beri contoh, ada kasus nih. Ini kasus benaran dan itu heboh-heboh. Ada pelawak Bova, atau Bova, Wednesday. Nah, Bova ini dia anak Dayak, kalau tidak salah saya Dayak. Dan dia dari kecil ditinggal bapaknya, dia nggak tahu dengan bapaknya. Tapi dia orangnya pengibah. Berkenalan dah dengan perempuan di dunia malam. Saya nggak tahu apakah pemandu karaoke atau diskotik itu. Karena di dekat si perempuan ini hamil, menceritakan bahwa dia hamil. Bapak ini begitu baiknya dia bersedia menikahi perempuan ini. Ini real nih. Biarlah dia yang menutupkan aib itu gitu. Tapi kita tidak tahu perjalanan ceritanya, akhirnya pisah. Tapi anak dalam kandungan itu kan anak si Bapak.
Nah, akhirnya bapak ini meniti karir, sudah jadi artis, sudah dikatakan ada lumayan lah ya penghasilan, terkenal, dan bisa buat rumah, dan dia bisa cari ibunya, dan dia nikah, lalu mantan istrinya nuntut dia dicerai, kalau tidak salah saya cerai, dia cerai, nuntut minta pertanggungjawaban tentang anak ini. Dia bilang tuh anak-anak bapak, sampai tes DNA. Bapak berjuang atau tidak, tapi kan di masyarakat anaknya gitu. Bapak ceritakan sebenarnya gitu. Tapi sekarang kan terjadi pembuktian, tes DNA. Akhirnya diketahui bahwa itu bukan anak bapak. Dan si perempuan ini minta maaf. Satu. Ada 3 kejadian tuh artis. Satu lagi bekas pemain basket. Baru juga nikah dia. Pernah dia tunangan, kemarin gak jadi nikah. Siapa rupanya? Pemain basket profesional, lari ke artis, dan dia diisukan juga menghamili orang. Sempat dia tunangan, entah apa pasalnya, batal dengan orang konglomerat, orang kaya lah, akhirnya batal, kemudian nikah lagi. Itu juga dibuktikan bahwa bukan anak dia. Tapi aneh, ada satu lagi artis, saya sebutkan, sekarang tinggal di Amerika Inggris. Dia cerai dengan suaminya, dia sendiri katakan itu bukan anak suaminya. 2 orang tuh artis yang kejadian seperti itu, dia katakan itu bukan anak suaminya. Ya, kalau saya tidak salah, satu lagi yang kemarin kasusnya heboh, masuk kena narkoba kalau tidak salah, pernah nikah dengan anak bungsu Presiden Soeharto, bukan, tidak tahu nikah siri atau apa, dan dia dulu pernah jadi istri kedua dari Setiawan Jodi. Jadi dia punya anak, Setiawan Jodi itu ngasih duit untuk belanja anaknya. Ini seorang orang kaya nih. Lalu dia katakan, ini bukan anak Setiawan Jodi, ini anak Tommy. Nah itu, jadi kan kita ini tentang fenomena. Jadi kalau kamu melihat seperti itu, ya, saya dapat dari media ya, bukan artinya saya tahu di lapangan, tidak pernah jumpai orangnya, saya dapat dari media, baca dari media begitu. Siapa yang namanya perempuan Harun, siapa yang namanya, mantan Pragawati gitu. Jadi dia istri kedua dulu Setiawan Jodi. Nah, oke, kamu WK lagi, kamu coba ubah. Kapan kamu kemari? Senin nih, siap. Nah, harus ya gitu, jangan lama-lama. Senin udah tanggal berapa ya? Tanggal 12 Pak, Selasa 13 puasa. Nah, Senin. Kalau udah puasa nanti bisa kamu Senin. Ya, kamu kan nggak puasa, dia pun kadang-kadang nggak puasa, ya kan? Iya Pak. Nah, tanya pernah mau kadang juga nggak puasa. Seminggu nih. Iya, seminggu. Pak, Apa? diganti perilaku harus apa dulu Pak? Iya, validasi. Tapi tanya, kamu konsultasi lagi ke Pak Mustian, jangan mengganti dulu. Ini kan saran saya. Ya, kalau pemikiran saya itu begitu, paham? Nah, kalau perilaku kan perbuatan, mau jadi apa, mau kakak atau apa, tentu kita lihat dengan standarnya dia. Perilaku perempuan dia sebagai istri, ya gimana perilaku perempuan? Kan berkaitan dengan perbuatannya, paham nggak? Nah, itu. Sekarang ini ya, kita tidak bisa katakan itu normatif. Kalau perempuan terlalu dominan, selalu laki-laki hilang, nggak tahu orang siapa suaminya. Saya tanya sama kalian, Margaret Thatcher siapa suaminya? Margaret Thatcher pernah Perdana Menteri Inggris? Nggak tahu Pak. Nggak pernah, belum muncul, tapi dia misalnya karena dominannya gitu. Ya, bukan kesehatan nggak ada, tapi karena dia lebih dominan, lebih apa, justru suaminya nggak ini gitu, nggak muncul ke permukaan. Apalagi dia public figure, misalnya ketua DPR kita,
Puan Marani. Tahu nggak kamu siapa suaminya? Nggak tahu, nggak pernah kita lihat. Malah dia kalau seorang kaya, dia bergerak di swasta, kira-kira segitu. Jadi sama juga ketika orang nanyakan kepada orang Minang, Bundo Kandung itu siapa istri suaminya? Nggak bisa orang jawab. Jadi kalau perempuan itu lebih dominan, dia ada perilaku tadi. Kalau peranannya lebih dominan itu jabatan. Biasanya laki-laki tenggelam. Ya, biasanya laki-laki tenggelam. Dia lebih di permukaan gitu. Ini contoh-contoh aja ya, bukan katakan itu tidak ada. Ada. Nah, kadang-kadang tapi dalam mitos kadang disiasati orang saja dengan hal tidak logis gitu. Baik, itu aja. Ya, hari ini saya tutup. Tahu pagi atau siang? Hah? Tapi kalau misalnya Nggak bisa? kalau misalnya belum fix sebelum Pak, Dia masih tahu. Nah, tapi lah, kamu udah rekam, kamu ingat lagi apa langkah-langkah yang saya masukkan itu, kamu jelaskan lagi. Nah, kamu ikuti aturan itu. Oke? Nah, Waalaikumsalam, masuk. Cucu saya tunggu ya.